السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وقدر الشمس والقمر بحسبان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يثقل بها الميزان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق من ولد عدنان. والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang kami hormati para jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada masyarakat Lurahan Opas, khususnya masyarakat sekitar Masjid Asy-Syukur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan pada kita semua, khususnya nikmat panjang umur, sehat walafiat, dan kesempatan pada malam hari ini kita semua diberikan kesempatan untuk hadir kajian yang rutinan di masjid kita ini. Mudah-mudahan kehadiran kita selalu mendapat keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya pada kita agar kita senantiasa istiqomah dalam menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke jalan yang benar dan menuntun kita semua ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perbanyak sholawat pada beliau, ikuti ajaran yang telah disampaikan beliau. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat beliau dan masuk surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tak terasa kita sudah berganti tahun dari 1443 yang lalu menjadi 1444 Hijriah. Bagi yang berpikir dengan pergantian tahun, orang yang berpikir menyadari bahwa dirinya itu bukan semakin bertambah umur, justru semakin berkurang dan dekat dengan batas waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan sisa umur yang kita miliki ini, marilah kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah, perbanyak ibadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Karena sadar atau tidak, kita tetap
akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup di dunia ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penuh dengan tipu daya, penuh dengan kesenangan, dan kesenangan itu menipu manusia. Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqan fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Panggilan ini, ma'asyiral muslimin, bukan hanya kepada kita saja, bukan kepada orang yang beriman saja, bukan kepada orang Islam saja. Ini umum, baik yang iman kepada Allah dan yang tidak beriman kepada Allah. Allah itu kalau memanggil hambanya, ada kalanya ya ayyuhalladzina amanu, itu khusus orang yang beriman. Kalau disebutkan ya ayyuhan nas, itu semua umum, baik yang beriman atau yang tidak beriman. Kenapa? Karena yang tidak beriman pun hamba Allah. Allah yang menciptakan mereka yang tidak beriman itu. Allah yang menciptakan manusia. Walaupun tidak beriman, Allah yang menciptakan. Jadi dipanggil semua oleh Allah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kata Allah. Inna wa'dallahi haq. Kata Allah, sesungguhnya janji Allah itu benar. Janji Allah benar. Manusia setelah lahir mati. Dan janji Allah bagi manusia yang sudah meninggal, ada yang disiksa, ada yang mendapat nikmat. Janji Allah adalah bagi yang beribadah, bertakwa dan beriman kepada Allah, janjinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang tidak beriman dan orang yang tidak bertakwa kepada Allah, yaitu orang ahli maksiat, ancaman Allah adalah neraka dan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di situ Allah mengingatkan, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka janganlah kehidupan dunia menipu kalian, kata Allah. Kenapa? Karena disebutkan dalam ayat yang lain, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia hanya kesenangan yang menipu. Kita dapat kekayaan sebenarnya sudah menipu kita. Dapat kesenangan, kenikmatan, itu hati-hati. Kadang banyak orang yang tertipu sehingga terlena dan lalai terhadap Allah. Maka kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan sampai setan yang pandai menipu memperdaya kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka dari itu harus kita menyadari bahwa di dunia ini tempatnya seperti itu dan kita akan meninggalkan dunia ini. Maka sebelum meninggalkan dunia ini, kita masih hidup. Mari kita gunakan diri kita, waktu kita, kesempatan kita untuk bertakwa kepada Allah, bukan hanya untuk mencari dunia. Nabi Muhammad SAW berpesan,
Kata Rasulullah, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Pesan pertama kata Rasulullah, "Syababaka qabla haramika." Jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ini bagi yang muda-muda. Jaga masa muda kalian. Umur muda itu sampai umur berapa? Sampai usia berapa? Dikatakan muda. 28. 30 lah tua berarti. Dewasa. Kemudian tua dari umur berapa orang tua? 40 ke atas. Tapi di dalam hadis itu dijelaskan, jaga masa mudamu sebelum masa tuamu. Ya kan? Sebelum masa tuamu. Berarti masa dewasa tidak usah dijaga. Nah, yang dimaksud di sini begini. Orang dikategorikan umur masih muda jika masih 40 ke bawah. 40 ke atas itu sudah dikatakan tua. Karena disunnahkan oleh Rasulullah, begitu masuk umur 40 sunnah pakai tongkat. Pakai tongkat itu sunnah, Pak. Walaupun masih gagah artinya. Kenapa? Biar merasa dirinya sudah tua. Gitu. Sunnah pakai tongkat dalam usia 40 sampai meninggal. Walaupun masih gagah. Nah, maka dilihat orang-orang Arab itu. Masih gagah jalannya. Pegang tongkat dia. Gitu ya. Apa tujuannya? Nyari sunnahnya tadi. Dan menyadari bahwa itu sudah tua. Jadi bagaimana kata Rasulullah, sebelum datang masa tuamu, yang muda-muda ini, yang belum 40 ini, jaga. Jaga bagaimana? Bukan hanya digunakan untuk nyari kekayaan atau nyari duit, mencari pekerjaan, melalaikan akhirat. Sebenarnya masa muda itu kalau digunakan sebaik-baiknya untuk akhirat, maka tuanya akan jadi orang mulia. Maka tua menjadi orang yang terhormat sampai meninggal. Tapi kalau di masa muda hanya untuk memperkaya diri, begitu tua, walaupun hartanya banyak, tidak seperti orang yang mempunyai ilmu agama. Dimuliakan oleh orang saat dia memiliki kekayaan. Saat memiliki kekayaan, begitu kekayaannya hilang, sudah tidak akan ada kemuliaan itu. Tapi orang yang punya ilmu dari masa muda, dia mencari ilmu Allah, tua walaupun miskin disegani oleh orang. Dihormati, bukan karena kekayaannya, tapi karena ilmu Allah yang ada pada dirinya. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, jaga masa muda bagi yang masih muda. Yang sudah tua bagaimana? Ya sudah, tinggal penyesalan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad nyuruh jaga masa muda itu biar tidak menyesal di masa tuanya. Karena belum ada anak muda yang nyesel jadi anak muda. Tapi kalau orang tua sudah menyesal kenapa di masa muda, tidak digunakan sebaik-baiknya. Bahkan tidak bisa untuk mengangkat derajatnya setelah tua. Maka kesempatan bagi yang muda ini, kejar ibadah kepada Allah. Kejar ilmu Allah. Karena kalau sudah tua menyesal. Baik menyesal tidak punya ilmu atau menyesal lalai di masa muda. Menyesal begini, yang tua, dulu aku masih muda banyak sholat ditinggalkan. Dulu masih muda banyak puasa tidak dikerjakan.
sekaranglah tua, wajib tidak mengqadai sholat itu. Kalaupun wajib, berapa yang harus saya qadai? Aku tidak ingat lagi. Itu penyesalan orang tua. Maka di saat masih muda ini perintah Allah jangan pernah ditinggalkan. Perintah Allah jangan sampai dilalaikan. Puasa Ramadan, puasalah. Sholat 5 waktu, sholatlah. Jangan nunggu kalaulah tua baru nak sholat. Orang tua yang baru melaksanakan sholat selalu menyesal dia. Bagaimana nanti kalau aku mati? Di masa mudaku banyak sholat yang kutinggalkan. Cuma hari Jumat aku sholat. Cuma hari Jumat aku sholat. Ada yang bilang cuma hari raya aku sholat. Coba bayangkan. Cuma hari raya, karena apa? Karena senangnya hari raya. Jadi orang tua yang dulu di masa mudanya dijadikan seperti itu menyesal. Maka yang masih muda itu, ayo, umur masih kuat, masih muda, kejar amal ibadahnya. Kalau ada yang tertinggal, cepat qadai. Kalau ada yang tertinggal, mumpung belum banyak hutangnya, cepat sahur hutangnya. Qadai sholatnya, qadai puasanya. Begitu sudah tua nanti, gak ada penyesalan tentang ibadah. Mungkin penyesalan tentang ilmu pengetahuan. Orang-orang yang seumuran, Pak, ya, dulu pernah terjadi, ada 2 orang bersahabat, bertetangga. Yang satunya miskin, tetangga itu, yang satunya kaya. Dia satu letting dalam waktu belajar SD. Begitu lulus SD, yang miskin itu ke pesantren. Kenapa? Karena tidak punya biaya orang tuanya. Kalau pesantren itu, apalagi pesantrennya dekat, murah. Bisa ngirim tiap hari. Sedangkan yang kaya tidak mau tinggal di pesantren, apalagi belajar pesantren. Dia bilang anak santri itu kolot, tidak maju. Akhirnya terus berjalan waktu. Begitu berjalan waktu, ibunya pun berkata kepada ibunya orang yang miskin tadi, ngapa anakmu dimondokin? Cobalah suruh sekolah SMP, SMA, biar nyari kerja mudah. Anakku hampir selesai kuliah. Nah, itu kata yang kaya. Nyesel kau nanti. Kata yang miskin, aku mau nyekolahkan anak, tapi tidak punya uang. Biarlah aku menyesal. Biarlah anakku tidak sekolah. Tapi yang penting anakku bisa ngaji. Cuma itu saja. Begitu kedua anak ini sama-sama berkeluarga. Karena kalau masih muda belum berkeluarga itu belum pasti hidupnya ini akan jadi orang kaya benar mulia atau enggak. Yang tamat kuliah nganggur. Sampai ibunya sakit. Dan pada akhir hayatnya anak yang kuliah itu enggak bisa baca Yasin. Nalkinin orang tua tidak bisa. Dan nganggur sampai sekarang tidak ada orang yang menghormati. Dulu bapak ibunya kaya. Anaknya karena nganggur tadi, pengangguran, dijual habis. Sedangkan yang miskin jadi ulama. Yang miskin jadi ustaz, jadi ulama. Dari kemiskinan tadi, karena disegani dan karena banyak ilmunya, dipanggil ke sana, dipanggil ke sini sama masyarakat, dihormati dan kehidupannya itu menjadi kehidupan yang lebih tenang daripada orang yang kaya. Ada keperluan ini, ada pengen bikin rumah, ada. Itu yang miskin tadi. Sehingga teman yang sudah nganggur itu, dia bilang sama temannya yang jadi ustadz,
Dulu ibuku menghina kamu, Cek. Aku juga bilang kamu kolot. Ternyata aku yang kolot. Dulu bilang sekolah negeri itu pasti jadi orang yang sukses. Ternyata kamu yang sukses. Kau disegani orang, dimuliakan orang, aku sampah di masyarakat. Coba bayangkan. Ilmu Allah tidak akan membuat orang itu hina. Ilmu Allah tidak akan membuat orang sengsara. Ilmu Allah tidak akan membuat orang rendah. Ilmu agama akan mengangkat. Ilmu Allah akan memberikan kemudahan. Ilmu Allah itu akan memberikan kenyamanan, ketenangan. Maka yang muda, gunakan kesempatan masa mudanya sebelum tua itu datang. Bagi yang sudah tua, anak cucunya jangan sampai seperti kakek-kakeknya. Yang bagaimana hidupnya setelah pensiun tidak ada, ibaratnya apa itu, singa itu taringnya sudah enggak ada, ya kan? Nah begitu. Jadi gunakan masa muda sebaik-baiknya bagi yang masih muda. Kalau sudah tua akan menyesal. Kemudian pesan yang kedua kata Rasulullah, wasihhataka qabla maradik. Jaga sehat sebelum datang sakit, kata Rasul. Selagi tubuh ini masih normal, bagus semua, jaga. Artinya jaga itu bukan minum suplemen, minum vitamin, banyak-banyak minum telur, madu, bukan itu yang dimaksud Rasulullah. Jaga sehat itu Nabi Muhammad tidak ada anjuran minum telur pagi malam, minum madu, bukan. Seperti olahraga, ada sama sekali. Artinya apa? Jaga sehat sebelum datang sakit. Tubuh ini lagi sehat semua, mata lagi terang, bacalah Quran banyak-banyak. Kuping masih bisa dengarkan nasihat yang bagus-bagus. Mulut masih bisa berbicara, baca Quran, berzikir pada Allah. Jangan begitulah tuli mau ikut ngaji, kada denger ikut ngaji, ya kan? Jangan begitulah buta nak nyari Quran. Jangan begitulah stroke, mulut tak bisa berbicara lagi, lidahlah kaku nak baca Quran. Hah? Lah kata ragu nak baca Quran. Itu yang dimaksud Rasulullah. Bukan jaga sehat sebelum sakit itu minum suplemen, minum vitamin, telur ayam harus siap-siap. Bukan itu. Kenapa? Karena begitu sudah sakit penyesal nantinya. Menyesal. Orang stroke itu nyesel. Apa aku dulu waktu sehat tidak ke masjid? Ya kan? Sekarang mau ke masjid lah tidak baca. Kata anak. Tapi orang yang masih sehatnya digunakan untuk kebaikan. Mata melihat yang baik-baik. Telinga mendengar yang baik-baik. Mulut selalu berzikir, baca Quran dan memberi nasihat yang baik. Kaki digunakan untuk tempat ibadah. Begitu sakit, tidak ada penyesalan. Ya Allah, mungkin ini saat kami suruh istirahat. Begitu saja. Paham ya? Tapi kalau di masa sehatnya, di waktu sehatnya lalai, itu ke masjid tuh, gimana pun aku ke masjid, aku tidak baca jalan. Dulu masih bisa jalan, diajak ayo ke masjidnya, berangkatlah Kak. Keras kasarnya minta ampun kan gitu. Jadi sebelum sakit itu datang, ayo gunakan anggota tubuh yang sehat ini untuk memperbanyak amal ibadah. Ibadahnya mata ada, ibadahnya telinga ada, ibadahnya kaki ada, ibadahnya mulut ada. Paham ya? Ibadahnya tangan ada. Semua dalam tubuh ini bisa melakukan ibadah. Selagi masih sehat, ya harus ibadah. Begitu. Jangan nunggu sakit mau ibadah.
itu sudah lambat gitu. Jadi sehat ini penting, syukuri ketika sehat. Caranya gunakan seluruh anggota tubuhnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghinaka qabla faqrika. Jaga harta kekayaanmu sebelum datang masa miskinmu. Artinya bagaimana? Saat kita masih punya harta dan lebih dari kebutuhan kita, gunakan harta yang lebih itu di jalan Allah. Amal jariah, santunan anak yatim, santunan duafa, fakir miskin. Kalau ada lebihnya, ngerti ya? Jangan saat uang banyak lalai. Begitu uang lah habis baru berpikir, coba aku dulu uang masih ada, aku selesaikan masjid itu. Dulu uang banyak tak terpikir nak menyelesaikan masjid, iya kan? Dulu. Jadi jangan sampai ketikalah bangkrut, ketikalah gaji tidak ada lagi, baru berpikir. Dulu ketika gajinya besar, begitu Jumat, Sabtu puncak. Sabtu puncak, Senin datang. Sabtu puncak, Senin datang. Begitulah pensiun, sedekah. Wah, dulu coba aku gaji besar nak sedekah. Jangan seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas salihin. Kata Allah, wa anfiqu, ayo infakkan kalian, berinfaklah kalian, kata Allah. Apa? Mimma razaqnakum, apa yang aku berikan pada kalian, kata Allah. Qabla ayyati ahadakumul maut, sebelum kematian itu datang kepada kalian. Maka begitu kematian akan datang kepada kalian saat sakaratul maut, kata Allah, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Begitu sakaratul maut datang, baru berkata, ya Allah, tundalah sebentar ya Allah. Aku akan sedekahkan hartaku. Aku akan jadi orang soleh. Coba bayangkan. Begitulah sakaratul maut baru berbicara sedekah. Paham ya? Ketika masih sehat, harta banyak, sedekah. Paham ya? Jangan seperti itu. Jaga harta kekayaan. Bukan maksudnya jaga itu jaga tabung biar tidak hilang, tuyul nggak ada di bank umpamanya. Bukan itu yang dimaksud. Jaga itu bagaimana ketika nanti jatuh miskin tidak ada penyesalan kenapa aku tidak memberikan sedekah. Biar tidak begitu. Orang yang memberikan sedekah seandainya dikasih miskin oleh Allah, dia tidak akan menyesal. Tapi orang yang ahli sedekah justru tidak miskin-miskin. Paham ya? Ahli sedekah justru tidak bangkrut-bangkrut. Yang bangkrut itu yang pelit biasanya. Yang sedekah justru tambah. Artinya rizki itu tambah nyumber begitu. Tapi yang pelit justru yang bangkrut. Paham ya? Begitu. Artinya seandainya orang yang ahli sedekah itu pun bangkrut, dia sudah tidak ada penyesalan. Alhamdulillah dulu waktu aku punya uang, aku sudah sumbangkan ke sini, sudah sumbangkan ke sana, sudah orang miskin dulu sini sudah aku beri semua. Begitu. Tapi kalau umpama pelit, begitulah sakit nak meninggal baru, ya Allah, tunda aku kematian ya Allah, aku akan sedekah. Yang lebih parahnya lagi saat miskin berjanji. Kalau aku ada duit, aku akan sedekah, aku akan bangun semuanya.
Begitu duit banyak, lupa. Iya, lupa. Begitu duit banyak, lupa. Rumahnya tinggi, pagernya tinggi. Proposal tidak so masuk, Pak. Takut proposal. Ngerti ya? Kayak orang yang kaya mendadak korban lion. Dulu cita-citanya kalau aku kaya, aku akan sedekah. Begitu meninggal suaminya, tidak sedekah sama sekali. Rumah besar. Contoh ibaratnya begitu, bukan mereka yang pelit, nggak tahu juga aku. Itu cuma contoh. Jadi yang parahnya ketika miskin berjanji, kalau aku dulu punya duit, teman-temannya cek, kalau aku punya duit, aku kasih ini. Begitu ada duit dikit, baik teman, tidak dicapa lagi. Itu manusia seperti itu. Makanya Allah juga menyebutkan tentang hal itu. Kata Allah, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Wa tawallaw wa hum mu'ridun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa minhum, sebagian dari mereka, man, yaitu orang, ahadallaha, yang berjanji kepada Allah, la in atana min fadlihi, kalau aku diberi anugerah oleh Allah kekayaan, lanasaddaqanna, sungguh benar-benar aku akan sedekah, wa lanakunanna minas sholihin, dan sungguh benar-benar aku akan jadi orang soleh. Tapi kata Allah, falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi. Begitu sudah diberikan kekayaan oleh Allah, pelit. Bakhilu bihi, pelit terhadap kekayaan itu. Bahkan diajak haji, kelak lah, haji gampang, nah berapa tahun, setahun sekali kebaca. Meremehkan akhirnya. Paham ya? Kalau diminta sedekah, datang ke rumah, begitu rumahnya dikunci terus, cuma disuruh datang baik. Begitu. Haji, nak bangun masjidnya, oh, datang ke rumah. Didatangi, tidak so buka. Nah itu. Jadi di antaranya ada yang seperti itu, gayanya saja ke rumah. Begitu. Begitu ke rumahnya kadang ditanya, Pak Haji itu berapa sedekahnya? Pak Haji itu 1 juta. Haji ini, aku 500 nih, katanya. Coba bayangkan pelitnya, subhanallah. Paham ya? Itu sudah ada contoh zaman sahabat. Zaman sahabat kata waktu miskin, ya Rasulullah doain aku ya Rasulullah jadi orang kaya. Kalau aku kaya, semua orang Madinah yang miskin ku santuni semua. Oh, udah usah kata Rasulullah. Maksa-maksa didoain sampai kekayaannya karena doa Rasulullah itu. Sampai kekayaannya ternak kambing, Pak. Tapi kambingnya itu memadati kota Madinah. Madinah itu penuh dengan kambingnya dia. Tapi jangankan ngasih santunan orang miskin, dimintai zakat kambingnya saja nggak ngasih. Nah coba bayangkan. Dulu miskinnya subhanallah janji. Maka hati-hati orang yang punya kekayaan yang pelit itu. Nanti akan diambil kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa faraghaka qabla syughlika. Jaga kesempatanmu sebelum datang waktu sempitmu. Kesempatan kapan? Ya sekarang nih kesempatan. Oh, kesempitan itu kapan? Kesempitan itu saat sakaratul maut. Begitu sudah sakaratul maut, sudah tidak bisa apa-apa lagi. Sudah sempit, nak tobat tidak bisa, nak sholat tidak bisa, nak sedekah tidak bisa. Nah, di saat kita masih punya waktu senggang, banyak waktu yang kosong kita ini. Jangan sok bilang aku sibuk. Sibuk apa? Paham ya? Sibuk apa?
Jangan bilang waktuku banyak, sibuk apa. Kadang di rumahnya ditengok ngopi baik. Ngaji, aku sibuk nih. Ditengok nonton sinetron juga. Bilangnya sibuk, ditengok cuma nonton sinetron sibuknya. Subhanallah. Jaga kesempatan, jangan sampai menyesal waktu sempit itu datang. Kenapa? Orang-orang yang sakaratul maut akan datang seperti tadi. Apa katanya? Wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda ya Allah. Aku belum sedekah. Aku belum sholat. Aku belum puasa. Tapi bagaimana mungkin ditunda oleh Allah? Idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kata Allah. Kalau kematian itu sudah datang, ya sudah, enggak ada yang mampu untuk memajukan juga menunda enggak ada. Maka sebelum itu datang, banyak kesempatan yang kita miliki. Jangan disia-siakan kesempatan. Jadi kita semua ini jamaah rahimakumullah banyak diberi kesempatan oleh Allah. Gitu. Kesempitan hanya sebentar. Kapan? Saat sakaratul maut itu saja kesempitannya. Begitu. Kita sakit masih punya kesempatan. Paham ya? Sakit masih ada kesempatan. Yang sudah tidak ada kesempatan, yang sudah sempit itu saat sakaratul maut. Sebentar cuma sakaratul maut. Begitu, enggak ada orang sakaratul maut sampai 2 hari itu. Ada enggak orang sakaratul maut 22 hari? Enggak ada gitu. Paling sejam. Gitu ya. Habis itu sudah, habis itu. Nah, kalau umurnya 60 tahun, kesempatan berapa tahun? Paham ya? Jadi kesempatan yang Allah berikan itu jangan disia-siakan. Gunakan sebaik-baiknya kesempatan itu. Di mana tempat ibadah, dilaksanakan ibadah, dan kita tahu dekat dengan kita, ya ikut jamaah. Di mana ada orang butuh kekayaan kita dengar, ya gunakan. Begitu. Jaga kesempatan kita. Jangan begitu sudah sempit minta ditunda. Ya enggak ada, kata Allah. Aku sudah banyak peringatan tapi kau tidak pernah mengabaikan, kata Allah. Begitu. Allah sudah memberikan banyak peringatan, mulai dari rambut berwarna putih, itu peringatan. Kemudian tubuh yang lemah, itu peringatan. Begitu tubuhnya lemah, sering sakit, nah itu peringatan. Gigi rontok. Tapi kalau bawang bangka nih gigi rontok, gigi muda banyak ya rontok. Tidak bisa jadi ukuran kalau orang Bangka gigi rontok itu. Masih gadis-gadis saja kadang lagi gigi palsu soalnya. Ya? Beda sama orang-orang yang di luar Bangka, ya kan? Saya aja di luar dulu sebelum masuk Bangka utuh gigi saya. Masuk Bangka setahun ngerepas 3. Aku dibilang sama kawan, dulu ada tetangga saya, kamu mau nikah orang Bangka Belitung ya? Iya. Saya pulang dari Bangka Belitung, apa? Gigi habis katanya. Bukan duitnya yang habis, gigi habis. Aku tidak sanggup gigi kalau habis, kata dia. Dia tak cerita duit habis, bukan gitu. Dia bahkan cerita Bangka itu enak, segar nyari duit. Tapi aku tidak tahan. Apa tidak tahannya? Gigi habis katanya. Tengok nih habis ngerepasnya. Kita akan sama dengan beliau. Pasang gigi palsu kembali muda lagi. Gitu. Jadi kesempatan banyak sekali Allah berikan pada kita. Jangan disia-siakan.
Kita masih banyak kesempatan, walaupun tua, banyak masih kesempatan. Kesempitan ini hanya sebentar saja, yaitu sakaratul maut. Nah, makanya gunakan. Mudah-mudahan menjadi husnul khatimah. Yang terakhir pesan Nabi Muhammad SAW. Karena kita lah berganti tahun, umur semakin pendek, biar kita saling mengingatkan. Apa kata Rasulullah? Wahayataka qabla mautik. Jaga hidupmu sebelum datang kematian. Karena begitu meninggal, orang meninggal itu pasti nyesal. Bukan nyesal mati, Pak. Nyesal aku mati. Gak ada orang nyesal mati itu. Karena memang sudah waktunya mati. Tapi yang disesalkan dulu waktu masih hidup. Orang yang dikubur semua nyesal. Orang yang ahli ibadah nyesal, apalagi yang tidak ahli ibadah. Orang yang dapat kenikmatan di dalam kuburnya nyesal, apalagi yang disiksa. Loh kok nyesel orang yang dapat kenikmatan? Iya, ternyata kenikmatan itu ada tingkatannya. Paham ya? Orang ahli ibadah, hanya ibadah saja yang dia tekuni. Tapi ilmu nggak ada. Begitu meninggal, melihat orang yang ahli ibadah tapi punya ilmu. Derajatnya tinggi. Dia akan berkata, ngapa aku tidak belajar dulu? Hanya ibadah saja. Coba aku belajar ilmu agama. Bersama ibadah mungkin derajatku sama dengan dia. Paham ya? Apalagi yang tidak ibadah. Ngerti ya? Ada orang ibadah cuma sholat 5 waktu. Yang wajib-wajib saja. Yang sunnah enggak. Dia selamat. Diberi kenikmatan dalam kuburnya. Tapi begitu orang yang ahli sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunnah. Lebih tinggi derajatnya. Wah, kalau aku sholat qobliyah juga sama dengan dia. Ya aku tidak sholat qobliyah ba'diyah, kata dia. Paham ya? Apalagi yang disiksa. Yang disiksa berkata, ya Allah, kalau kau menghidupkan aku lagi, ya Allah, aku akan sholat. Aku akan puasa. Itu penyesalan. Aku akan sedekah. Ngerti? Tapi apa kata Allah? Ya biarkan malaikat itu omong kosong saja. Kalau aku hidupkan lagi, ya tidak ingat katamu. Ngerti ya? Buktinya banyak orang mati suri, tetap aja. Ngerti ya? Bukan semakin sadar mati suri, justru semakin jadi dukun kadang. Ngerti ya? Begitu hidup lagi. Orang mati suri begitu bangun jadi dukun. Bukan semakin sadar. Jadi ingat pesan Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan pergantian tahun ini, ya kan, jangan merasa alhamdulillah umurku panjang berarti. Jangan ngeremehkan berapa umur aja. 50 nih, lah 60, lah 61. Jangan begitu. Jangan meremehkan yang muda. Takut yang muda justru lebih banyak pahalanya dari yang tua. Kenapa? Yang muda nggak lalai. Yang tua dulunya lalai. Begitu. Jadi umur jamaah rahimakumullah. Pesan Nabi Muhammad ini mari kita renungkan. Pesan Nabi Muhammad ini mari kita jadikan pelajaran. Begitu. Semua orang akan menjadi seperti ini nanti. Nanti ya. Yang muda akan jadi tua. Yang sehat akan jadi sakit. Yang kaya akan jadi miskin. Yang apa tadi ya? Yang punya kesempatan akan datang kesempitan. Yang hidup akan semua akan kita alami. Maka sebelum itu kita alami, jaga, pelihara yang bagus. Agar supaya apa? Ketika datang sebaliknya tadi itu, tidak ada penyesalan yang sangat dalam. Mudah-mudahan pesan ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita untuk menjadi orang yang ahli ibadah, istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita dan kita menjadi husnul khatimah. Jamaah rahimakumullah, Isa sudah nyampe kurang berapa menit?
2 menit lagi sudah sampai di sini pengajian kita. Insyaallah kajian fikih minggu depan mudah-mudahan sehat walafiat. Sebelum saya akhiri dengan doa, saya umumkan tentang kegiatan malam Jumat, yaitu kegiatan majelis yasin tahlil. Malam Jumat yang akan datang akan dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas Tuatunu. Al-Ikhlas Tuatunu sebelum Masjid Raya sebelah kiri setelah Polsek. Bagi Bapak yang masih kuat saya bilang itu, digunakan kekuatannya. Yang masih sempat gunakan kesempatannya, itu maksudnya. Jangan menyesal nanti, apa dulu aku tidak pernah ikut yasinan gitu. Akhirnya nggak dibacakan yasin, aku ninggal gitu. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengar bermanfaat bagi kita semua, dan insyaallah kita lanjutkan ke depan. Mari kita akhiri dengan bacaan tahlil dan doa. Afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakkihna wa fakkih ahlana wa qarabati lana fi dinina. مع أهل الكتر والأنثى والذكر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.